Halo sedulur PSHT, selamat datang di channel YouTube Terate Watu Gajah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Bertepatan pada hari Jumat Pahing, tanggal 18 November tahun 1938, RM Imam Kus Supangat dilahirkan oleh Raden Ayu Kusmiaten dengan RM Ambar Koesensi di Madiun. Kakek beliau bernama Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat merupakan Bupati Madiun, dan neneknya Juwito, salah satu tokoh figur yang disegani pada masa itu. Pola hidup Mas Imam sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trah Kusumah Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo. Dan kiat itu dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ketika berumur 13 tahun semasa ia haus damba kasih dari ayahandanya, namun nasib berbicara lain, RM Ambar Kusensi, ayahanda tercinta, dipanggil ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, tepatnya pada tanggal 15 Maret tahun 1951, sewaktu ia masih duduk di kelas 5 SDN. RM Imam Kusupangat masa kecilnya seperti tercerabut dari dunia kanak-kanaknya. Sepeninggalnya orang yang dicintainya itu sempat menggetarkan jiwanya, namun kematian tetap kematian, tidak seorang pun mampu menolak kehadirannya. Hari berikutnya Raden Mas Imam Kusupangat diasuh langsung oleh Ibunda Raden Ajeng Kusmiaten. Waktu senggang Ibunda seringkali mendongeng tentang pahlawan yang dikenalnya dan tidak lupa memberi petua hidup, mulai dari tata krama pergaulan, tata krama menyembah, bertakwa kepada Allah, sampai merambah pada pengertian budi pekerti luhur dan tapa brata. Benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu lambat laun ternyata mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat. Perhatiannya terhadap nilai budi luhur kian mekar bagai bak terate di tengah telaga. Semenjak kecil sudah menyukai laku tirakat seperti puasa dan sebagainya. Sejalan dengan itu sikapnya mulai berubah, ia mulai bisa membawa diri menempatkan perasaan serta menyadari keberadaannya. Gambaran seorang Mas Imam kecil sebagai bocah ingusan, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkannya. Rasa keingintahuan terhadap berbagai pengetahuan terutama ilmu kanuragan dan kebatinan yang menjadi idaman semenjak kecil kian hari semakin membakar semangatnya. Melecut jiwanya untuk segera menemukan jawabannya, barangkali terdorong oleh rasa keingintahuannya itulah ketika umurnya berjalan 16 tahun Raden Mas Imam Kusupangat mulai mewujudkan impiannya. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencak silat di bawah panji-panji Persaudaraan Setia Hati Terate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Mas Irsad, murid langsung Ki Hajar Harjo Utomo. Selang 5 tahun kemudian setelah tamat dari SMA Nasional Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setia Hati Terate dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1. Kelak ketika Mas Imam beranjak dewasa, beliau sempat dijuluki sebagai Pendita Wesi Kuning, yakni seorang yang berdedikasi tinggi karena dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia teguh dalam pendiriannya yakni mengabdi pada sesama, sehingga orang-orang pun memberi julukan Pendita Wesi Kuning, yang mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Tahun 1985, ibu kandung Raden Mas Imam Kusupangat, Ibu Kusmiatun, meninggal dunia. Saat itu Mas Imam kelihatan berduka dan mengalami kesedihan sangat mendalam. Beliau bahkan sampai berpamitan kepada Mas Tarmaji ingin menyusul ibunda tercintanya. "Saya mau nyusul Ibu Dik," kata Mas Imam. Ini adalah untuk kedua kalinya Mas Imam pamit pada Mas Maji. Dulu saat adik kandung beliau Mas Gegot meninggal dunia pada tahun 1966, beliau juga mengutarakan niatnya menyusul adik tercinta ke alam baka.
Niat Mas Imam menyusul ibunda ke alam kelanggengan juga diutarakan beliau kepada kerabatnya, bahkan sudah pamitan ke keluarganya juga. Melihat kemauan beliau, Mas Maji diminta merayu Mas Imam untuk mengurungkan niatnya. Mas Maji berkata bahwa tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan SH Trate. Mendengar alasan Mas Maji, Mas Imam Kusupangat menjawab, "Iya dik, saya nurut, tapi jangan lama-lama, jangan lebih dari 1000 hari kematian ibu." Apa yang diungkapkan Mas Imam itu ternyata benar. Pada hari Senin, tanggal 16 November tahun 1987, Raden Mas Imam Kusupangat meninggal dunia, pada usia 49 tahun kurang 2 hari. Dan 2 hari sebelumnya, tepat pada malam Jumat Mas Maji bersama istrinya sowan ke kediaman Mas Imam di Paviliun Kabupaten Madiun. Malam itu Mas Maji melihat kondisi beliau sangat lemah. Mas Maji bertanya, "Mas Imam sakit ya?" Beliau menjawab, "Enggak dik." Mas Maji berkata lagi, "Injeh, Mas Imam sakit, jangan-jangan Mas Imam mau mendahului saya." Mendengar kata-kata Mas Maji itu, Mas Imam tersenyum. "Tidak dik, saya tidak sakit. Sudahlah nanti hari Senin pagi saja, dik Maji saya panggil ke sini." Kemudian Mas Imam berpesan kepada Mas Maji untuk tetap setia dan aktif membesarkan SH Trate. Sepulang dari rumah Mas Imam, Mas Maji mampir ke tempat Pak Marwoto dan berpesan agar saudara-saudara SH Trate yang kebetulan ada di situ untuk mampir ke rumah Mas Imam. Mas Maji mengatakan pada mereka bahwa kondisi Mas Imam tidak seperti biasanya. Misteri yang tidak pernah terduga oleh saudara Kadang PSHT ketika hari sebelum meninggalnya, di mana beliau beberapa kali berbicara kepada Pak Saripin, bahwa RM Imam Kusupangat berbicara, "Pak Saripin, tolong bersihkan dan buatkan liang lahat." Pak Saripin bertanya-tanya kira-kira ini untuk siapa tempat permintaannya. Dengan sikap yang agak bingung Pak Saripin akhirnya diabaikanlah permintaan dari Mas Imam Kusupangat tersebut, hingga besoknya beliau mengingatkan dan berbicara seperti itu lagi. Permintaan itu disampaikan 3 kali kepada Pak Saripin bahwa tolong buatkan liang lahat, dan akhirnya tempat tersebut baru dibuatkan oleh Pak Saripin. Sebelum meninggal beliau juga mengumpulkan saudara sesepuh termasuk warga tingkat 2 yang ada di sekitar sana. Beliau berpesan bahwa organisasi PSHT hidup atau matinya organisasi ada di tangan kalian, dan beliau juga berbicara bahwa pengabdian beliau pada PSHT cukup di sini. Tepat pada hari Senin pagi, apa yang dikhawatirkan Mas Maji ternyata benar terjadi. Kondisi Mas Imam drop, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan pagi itu juga beliau pergi meninggalkan kita menghadap Allah. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di makam Taman Kota Madiun, dan saat itulah keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Trate merasa sangat kehilangan sosok Mas Imam Kusupangat sang pendito Wesi Kuning. Demikian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.